Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Izin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang untuk semuanya. Akhir kata Dino, Joni Kasaruga, Sengat, Kaki Bata. Harus. Untuk Namjung, Aka, Namjung. Ini akan untuk sekalian? Baik. Apa yang kita? Baik. Horas. Horas. Menjual-jual. Menjual-jual. Jual-jual. Jual-jual. Kasih saya belajar untuk puji syukur kita panjatkan kepada Bapak saya karena kita semua yang hadir di sini tentu channel Fiat meskipun ya kita bagi corona karena terima kasih kita diundang. Yang kami hormati Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Hubungan bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Forkompinda hadir di sini, Bapak Kapolres, Pak Ajari, Pak Ketua Pengadilan hadir bersama kita, Bapak. Yang kami hormati juga anggota DPR atau pimpinan DPR yang diwakili oleh ada Pak Wiyanto, ada Ibu, ada Pak Monok sekaligus sebagai PDKS ya. Ataupun yang kami hormati juga pengurus ataupun pengurus muda yang ada di Kabupaten Sanggau yang hadir, dan saya banggakan adalah pengurus DPP PBB, baik DPP Kabupaten Pontianak, Abang, kemudian DPC yang baru, Pak Leo bersama jajarannya. Yang kami hormati tentu senior-senior saya ini, pengarah dan Dewan Kehormatan PBB, tadi ada Bapak Selanjutnya beserta pengarah yang lainnya, senior-senior saya. Juga Dewan Kehormatan juga senior-senior saya yang hadir juga semua tadi, saya kenal semua yang ada di sini. Tentu pertama-tama juga kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati, Pak Leo sama DPP. Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya untuk bisa mewakili karena ada acara yang sebenarnya sudah direncanakan ya Pak Leo ya. Tapi ada acara, ada kegiatan yang nampaknya tidak boleh atau tidak bisa waktu yang bersamaan, sehingga saya diminta untuk mewakili di sini karena Pak Wakil juga sudah diambil agenda juga Kota Sanggau. Kami mewakili bisa menghadiri selamat untuk pengurus PBB yang ada di Sanggau ini. Kami bersama Pak Gubernur ya, bersama Pak Kopinda bisa lihat dan menyaksikan pelantikan terhadap pengurus ini. Bapak sekalian, tentu Bupati secara tadi sampaikan Pak Gubernur juga visi-misi dalam membangun Sanggau, membangun Kalimantan Barat memang tidak bisa kalau tidak menggunakan beberapa organisasi. Sanggau ini visi-misinya seperti Pak Gubernur visi kelima yang disampaikan. Pak Bupati juga visi kelima. Keharmonisan, ketertiban, dan ini menurut sekalian Sanggau itu adalah mendapat penghargaan dalam menciptakan keharmonisan budaya keagamaan. Terutama budaya, kita sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri dan Menko Esra, kemudian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena di Sanggau ini secara keagamaan dalam visi-misi dalam program daerahnya sangat mensupport kehidupan kita bagaimana menciptakan keharmonisan masyarakat kita di sini. Untuk organisasi juga sama, baik yang berlatar belakang budaya maupun termasuk pemudanya. Di Sanggau ini ada beberapa organisasi, PAD bersama pemudanya DKS, kemudian Ayu bersama ABM dan beberapa keraton Belanda ya, beberapa. Sama terakhir kemarin saya juga mewakili beliau untuk yang POM ya kemarin. Kan pembukaannya itu Pak Leo saya sebagai bupati itu tidak surah. Diuji saya juga hanya pindah di sana Pak Bupati yang mewakili ya. Tapi itu hanya atraksi yang sifatnya supaya menarik waktu itu ada di Pulau Melayu. Kemudian di sini ada juga NIS Jawa, ABT, dan juga kata pemudanya. Kemudian Jawa ketiga, akan mudanya belum meskipun saya hanya sebagai sama dengan pengarah di
tentunya pemuda itu sebagai tadi Pak Ketua katakan ini ada senior-senior. Sebenarnya adalah yang kita banggakan ini adalah semangatnya. Kalau secara usia mungkin kategori pemuda ini sudah lewat, tetapi semangatnya adalah semangat pemuda. Ya, saya yakin dengan adanya semangat pemuda ini termasuk DPB yang saat ini cukup kompak ya, dengan warna yang tentunya warna yang itu semangat ya merah. Pasti ini menjadi bagian yang menunjukkan nantinya ingin berkiprah di Sambo ini. Bagaimana peranan PBB ini nantinya bisa bahu-membahu dengan PDKS, bahu-membahu dengan pemuda yang lain yang saat ini ada pemuda Pancasila, saya juga masih eksis, ada juga yang persatuan ini apa namanya anak-anak Purnawirawan itu juga yang masih aktif ya. Sehingga nanti bersama-sama banyak memang kalau istilahnya pemerintah daerah ini menunggu sampai sama-sama bahu-membahu membawa daerah ini lebih maju. Ya, Sambo ini bagus sekalian, masih banyak yang harus kita semua ini punya andil mengangkat ataupun meningkatkan dari kondisi yang saat ini lebih baik nantinya. Karena itu PBB ini ya, sudah dilantik, saya yakin pengurus ini karena anggota DPR ini Pak Teo ini kan sudah biasa nanti bersama rekan-rekan yang lain nanti dibina oleh DPP-nya dari provinsi, tadi dari singgung oleh ketua DPP-nya bagaimana membuat programnya, program yang bisa juga disinkronkan dengan tadi apa sih yang harus kita bisa menjadi daya ungkit yang akan dilakukan oleh PBB ini. PR-nya atau bocoran Sambo ini masih perlu banyak. Apa sih dari PR kita ini masih perlu didorong. Karena ini kita pemuda, ya pasti bisa masing-masing kecamatan nanti atau di wilayahnya atau di kabupaten ini kita sama-sama supaya bagaimana IPR kita naik. Kita putus sekolah cukup tinggi. Bagaimana promosinya supaya orang Sambo ini jangan sampai putus sekolah. Minimal lah komunitas Batak ada yang putus sekolah. Putus sekolah kita cukup tinggi sehingga kita masih ada. Oh sekarang kita punya data stunting kita masih termasuk yang paling rendah di seluruh Jabar. Sedangkan itu terkait dengan bagaimana ya, generasi yang nanti dilahirkan ini posisinya tidak stunting, tetapi bagaimana pengetahuan kita untuk hidup berlaku sehat. Nah ini tentu juga bagian saya rasa mau PBB, mau PDKS, organisasi apapun bisa sama-sama, tidak harus ini apa namanya harus pemerintah, tapi organisasi kita semua ini bisa masuk ke situ. Kalau sudah masuk ke situ, saya yakin ya itulah punya peranan. Itu dari sisi kalau kita bicara SDM. Dari sisi yang lain, tadi saya dengar apalagi motonya tadi kan ada beberapa untuk sahabat dan sebagainya. Daerah kita ini biasa juga rentan adanya banjir, adanya bencana dan sebagainya. Ya, tentu biasanya sekarang ini selain BPBD ada TRC dan sebagainya. Nah, ini namanya ada dokumen lagi tambahan gitu kan. Ada satgasnya pasti nanti. Itu paling tidak bisa bergerak mengawali di wilayahnya masing-masing.
kita mempunyai suatu modal untuk melaksanakan moto itu tadi dengan masa-masa yang saat ini sangat diperlukan. Kemarin pada waktu kita COVID, ya, tanpa ada peranan kita semua masyarakat, tentu tidak seperti ini. Mungkin kita masih di DPR. Bersyukur kita Sangko saat ini levelnya level 2, kemudian bertahan. Artinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya sudah orange atau merah, tapi Sangko tidak merah seperti baju-bajunya ya. Tapi artinya kita adalah tetap level 2. Level 2. Kemudian level 1. Ya. Amin. Kemudian jadi hijau, kita tidak terjadi namanya COVID-19 ini berlanjutan. Harapan kita tidak ada siklus-siklus yang sekian kali, cukup siklus kedua selesai harusnya, sehingga kita bergerak. Tetapi bagi sekalian, kita tidak bisa menghilangkan virus. Kita harus membiasakan new normal hidup dengan virus. Ya, target ini